Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini saudara, dengan izinnya kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Mari kita mulai renungan kita dengan doa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu bersama dengan kami sepanjang kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah tidak. Apa respon kita jika Tuhan menjawab tidak kepada doa kita? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita saya ambil di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 yang berbunyi demikian. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini di dalam 2 Samuel 12 ayat 15 hingga 24, ini merupakan kisah di mana Raja Daud menyesal atas perbuatan atau tindakannya. Apa yang berlaku sebenarnya? Daud diperintahkan oleh Nathan akibat kesalahannya. Daud membiarkan Uriah orang Het itu mati agar dia dapat mengambil Batseba sebagai istrinya. Namun apa yang berlaku seterusnya? Daud menyesal. Tetapi Tuhan memberi tulah kepada anak yang dilahirkan istrinya itu sehingga sakit. Daud terus memohon kepada Tuhan dengan tekun dan berpuasa. Namun pada akhirnya anak itu mati. Setelah itu Daud tidak lagi berpuasa. Dia belajar menerima jawaban doanya dengan rendah hati. Ia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya tidak dapat mengubah keputusan Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, kita seringkali mengharapkan jawaban iya atas doa kita atau paling tidak nanti. Kita tentunya sangat bersyukur ketika Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita. Bila Tuhan belum menjawab dan kita mengartikannya sebagai nanti, kita belajar menunggunya dengan sabar sampai Tuhan memenuhi permintaan-permintaan kita untuk kita menurut waktu dan caranya. Tetapi bagaimana bila Tuhan berkata tidak? Ia seperti jawabannya atas doa Daud yang memohon kesembuhan untuk anaknya. Apa aplikasi dari renungan kita pagi ini? Bagaimana sikap kita ketika Tuhan benar-benar berkata tidak? Akankah kita mengeluh atau malah menjauh dari Tuhan? Atau sebaliknya, kita memeriksa diri kita, boleh jadi ada yang salah dalam hidup kita dan perlu kita ubah. Dan dari situ kita belajar bahwa di balik hal-hal yang tampaknya mengecewakan kita, Tuhan dalam hikmat-Nya sesungguhnya sedang mengupayakan kebaikan kita. Bahwa jalan Tuhan tidak selalu menyenangkan perasaan kita. Namun pada akhirnya pasti mendatangkan damai sejahtera. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini kita dipanggil untuk menyadari bahwa jawaban Tuhan tidak kepada doa kita bukan berarti doa kita tidak didengar, melainkan tanda bahwa Tuhan menyiapkan hal-hal yang lebih baik. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Karena bila mana kita datang pada Dia, Dia akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk tetap sabar. Menunggu akan jawaban Tuhan yang pasti itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena bersama dengan kami sehingga kami selesai mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.